your girl Kaylin. I hope you're all doing well. Today I have a Bible verse for you in Romans chapter 10 verse 17. It says, "So faith come by hearing, and hearing by the word of God." So this verse talks about radical people. How so? Well, you have to watch till the end of the video to find out. Also, I want to quickly invite everyone to our iClick. We are currently learning and discussing about Bible studies with Ko Adriel. And yeah, everybody is welcome to join in on that. And that is it for me today. God bless. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
Hello ICC Youth, welcome to our new series. Judulnya Red or Radical. So, red atau radical. Kita akan belajar selama 4 minggu ke depan gimana kita bisa menjadi murid-murid Yesus yang radikal. Kalau kita mendengar kata radikal, kita seringkali berkonotasi negatif. Seperti kelompok-kelompok radikal. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan kekerasan untuk ancaman demi mencapai sesuatu. Nah, kenapa kita nggak pakai kata radikal ini untuk sesuatu yang positif? Dan ternyata bisa guys, seperti hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi murid-murid Yesus yang radikal. So, apa yang menarik dari tema kali ini? Kita akan belajar segala sesuatunya dengan dibungkus dengan setting waktu tahun 90-an. Wow, seperti kalian bisa lihat sekarang, gue pakai baju atau fashion tahun 90-an. Gue pakai beanie hat atau kupluk, terus gue pakai ini, long sleeve shirts yang gue tuck in. Ini adalah salah satu contoh dari fashion tahun 90-an. Sebenarnya masih banyak lagi. Bahkan tahun 90-an awal, tengah, dan akhir, semuanya fashionnya berbeda guys. Jadi tahun 90-an itu adalah tahun yang kaya banget buat gua. Terutama buat gua ketika gua bertumbuh dari anak kecil menjadi remaja seperti kalian sekarang. Dan topik hari ini kita akan belajar how to listen. Radical people listen more than they speak. Dan murid-murid Yesus adalah mereka yang suka mendengar. Mendengar apa? Mendengar perintah Tuhan tentunya. Mendengar apa yang Tuhan ajarkan tentunya. Karena when we listen, we learn. And we will become radical disciple of Jesus Christ. Nah, mendengar ini adalah sesuatu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Buat gua dan kalian, kita sama-sama lakukan. Ada di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Gue bacain. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang, jadi lu, gua, kita semua, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Wow, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Wow, so guys, Tuhan itu mau kita untuk menjadi orang-orang yang quick to listen and slow to speak and slower to anger. Kenapa? Karena ketika kita marah, lalu kita bicara, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu seringkali menghancurkan guys. Segala sesuatu yang kotor katanya, segala sesuatu kejahatan keluar dari mulut kita ketika kita marah. Seperti apa yang dalam firman Tuhan katakan tadi. So we have to be careful with what we say, especially when we are angry. Mazmur 15, Daud mengatakan demikian. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, dan tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyang untuk selama-lamanya. Jadi firman ini mengatakan kalau orang-orang yang dapat dipegang mulutnya, dia adalah orang-orang yang akan diam di dalam kemah Tuhan, yang tidak akan tergoyah untuk selama-lamanya. Tetapi jika kita tidak bisa menjaga mulut kita, kita menyebar fitnah, kita tidak menjaga janji atau sumpah kita tidak boleh tinggal di dalam kemah Tuhan.
Wow, bahaya banget guys. So, kita lanjut. Balik lagi ke tadi ayat yang Yakobus tadi. Gue mau kasih tahu kalian, siapa itu Yakobus atau James in English. Yakobus adalah adiknya Yesus. Ya, dia adalah adiknya Yesus. Jadi dia adalah anak biologis dari Maria dan Yusuf. Adiknya Yesus. Dan dia menjadi pengikut Yesus. Jadi apa yang dia lakukan? Dia akan observe Jesus closely. Dia akan memperhatikan, dia akan mengikuti Yesus dan dia memperhatikan setiap gerak-gerik Yesus. Dan dia akan belajar dari Yesus. Nah, hari ini kita juga akan belajar dari Yesus. Bagaimana kita mendengar, kita akan melihat seperti apa ketika Yesus mengambil keputusan, bagaimana dia berbicara. Oke? Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. So, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Lalu jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." So guys, kita bisa lihat di sini, ketika Yesus akan dicobai dengan suatu pertanyaan. Jadi orang itu datang kepada Yesus untuk mencoba Yesus dengan satu pertanyaan. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah dia langsung bragging? No, dia nggak sombong, dia nggak menyombongkan dirinya. Sebetulnya dia tahu segala sesuatunya. Dia adalah Tuhan dan dia bisa saja langsung mengajar orang itu. Tapi tidak. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bertanya balik sama dia. Jadi Yesus nggak bragging, tapi justru Yesus melemparkan pertanyaan sehingga orang itu akhirnya menjawab pertanyaannya sendiri. Dan Tuhan Yesus cuma bilang, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." So, kita bisa lihat ketika ada orang yang tanya sama Yesus, Yesus akan mendengar dengan seksama. Dia akan melihat apa maksud orang itu. Kemudian dia akan menjawab dengan tepat sasaran. So, Jesus is master of listening, not master of speaking. Nah guys, jadi supaya kita bisa menjadi seperti Yesus, kita harus mau mendengar. Nah, seperti contohnya, ketika kita mendengar teman kita curhat sama kita, kalau kita mau, kita bisa memberikan jawaban yang tepat seperti Yesus. Kita harus mendengar, kita harus dengarkan apa yang teman kita bilang. So, hari ini gue mau mengajukan sama kalian pertanyaan. Apa bedanya listening dengan hearing? Ketika ada teman kita datang sama kita dan dia curhat sama kita harus yang mana? Listen or hearing? Nah, kita harus listen, not just hearing. Apa sih bedanya listen and hearing? Kalau hearing, kita mendengar, sama-sama mendengar. Kalau bahasa Indonesia sama-sama mendengar. Tapi kalau hearing, kita mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak diproses sama kita. Tapi kalau listen, ada satu proses di dalam diri kita. Seperti contohnya, kalian pernah ke mall? Nah, pasti pernah lah ya. Nggak mungkin nggak pernah ke mall. Kalian tinggal di Bandung, banyak mall. Nah, kalau kita ke mall sama teman-teman, kemudian kita ngobrol-ngobrol sambil jalan atau sambil di tempat ngopi atau di mana. Sebelum pandemi of course, kita akan mendengar ada musik, ada lagu yang diputar. Tapi karena kita asik ngobrol, kita cuma hearing lagu itu. Kita nggak listening. Kita cuma hearing, kita nggak proses lagu itu karena kita lagi asik ngobrol. Tapi kita tahu kita mendengar lagu. Nah, kalau listening, kalau kalian nonton konser, band favorit kalian, musician favorit kalian pasti listening. Kalian dengarkan dengan seksama. Kalau kalian belajar musik, kalian akan tahu, oke, ini mainnya di kunci apa. Nah, itu adalah listening. Jadi listening itu melibatkan satu proses berpikir. Nah, Tuhan itu mau kita untuk listen, not just hearing. Nah, bagaimana kita melisten ya? Bagaimana kita mendengarnya? Yang pertama, listen with your heart. Jadi contohnya seperti ketika teman kita curhat sama kita dengarkan dengan sepenuh hati. Kita berikan hati kita sama dia. Karena kita mengasihi dia. Kita mau memberikan waktu kita, diri kita
telinga kita untuk mendengarkan apa yang dia share sama kita sebagai sesuatu yang berharga. Bukan kita memakai itu untuk sesuatu yang tidak berharga, kemudian kita pakai untuk mengolok-olok dia, atau kita sebarkan sama orang lain. No, don't do that. Karena ketika seseorang mau curhat sama kita, dia berarti percaya sama kita. Dan kita nggak boleh sia-siakan kepercayaan itu. Nah, jadi kita mesti listen with our heart. Begitu juga ketika kita bertemu Tuhan, di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus menyediakan hati kita, memberikan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Kita sampaikan hati kita begitu mengasihi Tuhan sehingga kita siap untuk menerima apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Setiap firman yang Tuhan berikan bagi kita, kita terima dengan hati yang terbuka. So, listen with your heart also. Yang kedua, listen with your mind. Jadi ketika ada teman kita yang curhat sama kita listen with our mind. Kita listen kita dengar, bukan cuma dengan telinga, tapi dengan pikiran kita. Kita proses, kita masukkan ke dalam pikiran kita, kemudian kita pikirkan apa yang dia katakan. Dan kita lakukan itu dengan penuh konsentrasi. Begitu juga ketika kita berdoa sama Tuhan. Kita juga ketika kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita bertemu dengan Tuhan, kita proses di dalam pikiran kita. Kita pikirkan apa yang Tuhan katakan bagi kita, firman Tuhan yang Tuhan mau kita dengar, kita pikirkan itu. Nah, kita renungkan terus hingga itu akhirnya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, listen with your body. Nah guys, kalau ada teman kalian curhat sama kalian harus listen with your body. Kalian nggak boleh, kalian cuma kayak lay back gitu, lazy. Nah nggak boleh, kalian harus tegap, kalian harus dengan seksama. Mungkin kalian duduk sedikit, mendekat sama dia, terus kalian dengar. Nah itu listen with your body. Kalian lihat matanya. Nah itu listen with your body. Kalian angguk-angguk. Ya. And then okay. Nah itu listen with your body. Begitu juga ketika kita bertemu dengan Tuhan guys. Ketika kita berdoa, ketika kita dalam pujian penyembahan. Kita juga harus lakukan dengan tubuh kita. Kita listen with our body. Kalau Roh Kudus gerakan kita angkat tangan guys. Ketika kita praise and worship, kita angkat tangan 2. Terus kita loncat-loncat. Nah, itu kita melakukan dengan tubuh kita. Listen with our body. Dan yang keempat, listen with curiosity. Nah, ketika ada teman kita curhat sama kita harus tanya sama dia. Kita harus kasih feedback. Kita harus tanya sama dia. Kita jangan cuma iya aja. Kita harus tanya sama dia. Kita gali lebih dalam. Oh ya? Terus gimana? Terus kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Terus dia gimana? Nah, kita kasih pertanyaan. Itu berarti kita curious, kita penasaran, kita pengen tahu apa yang dia alamin. Kita peduli sama dia. Itu menunjukkan kita tuh peduli sama dia. Begitu juga ketika kita berdoa, kita juga tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau aku renungkan? Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan? Nah, kita harus bertanya sama Tuhan dengan penuh curiosity, dengan penuh rasa penasaran kita. Apapun itu kita bisa bawa sama Tuhan, kita bisa tanya sama Tuhan. Oke? So, apa yang kita pelajari hari ini, how we listen, itu kita bisa pakai dalam hubungan kita dengan sesama kita dan juga hubungan kita dengan Tuhan. Oke guys? So, gue percaya kalian akan jadi murid-murid Yesus yang radikal. Dan hari ini kita udah belajar how to listen. Dan kalian akan menjadi murid-murid Yesus yang radikal, yang mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Dan juga kalian mau menyediakan pikiran hati kalian untuk mendengar apa yang ada di lingkungan kalian. Sehingga kalian bisa dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban bagi mereka yang ada di sekitar kalian. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Pastinya kita akan belajar sesuatu yang juga sama serunya dengan hari ini, dengan masih di tema Red ini. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid Engkau, murid-murid Yesus yang radikal Tuhan. Dan Tuhan, kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan, bergerakkan hati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami Tuhan, dan kami siap mendengarkan Tuhan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus untuk dapat berkomunikasi dengan Engkau seumur hidup kami.
Terima kasih Tuhan, memberkati setiap teman-teman youth dimanapun mereka berada. Mereka senantiasa ada di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke guys, kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. ICC Youth. Kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @ICCYouthBDG atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.